Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamadina Kurnia Putri dari kelas 10B. Pada kali ini saya akan menjelaskan cerita biografi tentang Pangeran Antasari. Jadi, Pangeran Antasari lahir pada tahun 1797 di Kayutangi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nama asli beliau ialah Gusti Inu Kartapati. Nama ayahnya bernama Pangeran Masahud dan ibunya bernama Gusti Hajiah. Ia juga merupakan cucu dari Pangeran Amir yang merupakan penerus perjuangan masyarakat Banjar terhadap kolonial Belanda pada saat itu. Pangeran Antasari seiring berjalannya waktu mendapatkan pendidikan di lingkungan kerajaannya dan memperdalam ilmu pengetahuannya tentang kebijakan dalam administrasi. Pangeran Antasari terkenal dengan kepribadiannya yang baik. Mengapa demikian? Karena akhlaknya yang baik, jujur, pemurah, dan ikhlas, serta pemahaman agama Islamnya yang sangat tinggi. Maka ia pun dihormati dan disegani oleh masyarakat. Karena kepribadiannya yang baik, maka ia pun dijadikan sebagai panutan, khususnya dalam masyarakat Kalimantan Selatan. Bahkan ia mendapatkan julukan sebagai penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin, yang artinya adalah pemimpin pemerintahan, panglima perang, dan pemuka agama yang tinggi. Perjuangan Pangeran Antasari pun dimulai ketika ia melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak Belanda terhadap masyarakat Banjar, di mana pada tahun 1859 beliau secara resmi mengangkat senjata untuk melawan para penjajah. Pada tanggal 14 Maret 1862, beliau secara resmi diangkat menjadi pemimpin yang bertepatan pada tanggal 13 Ramadan 1278 Hijriah. Salah satu perang yang sempat dilakukan oleh Pangeran Antasari adalah Perang Banjar. Perang Banjar atau Perang Barito merupakan konflik bersenjata yang paling panjang dan sengit yang dilakukan oleh kolonial Belanda terhadap masyarakat Banjar. Ini dimulai di tahun 1859 hingga 1602. Perang Banjar ini melibatkan perang antara kolonial Belanda dengan masyarakat Banjar yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Pangeran Antasari berhasil untuk menyatukan para masyarakat Banjar untuk bersama-sama melawan pihak Belanda. Perang Banjar ini memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah Kalimantan. Mengapa? Karena dalam Perang Banjar ini bisa kita lihat upaya Belanda yang dilakukan untuk menguasai wilayah tersebut. Perang Banjar ini dipicu oleh terjadinya antara pihak kolonial Belanda dan kerajaan Banjar terkait dengan kebijakan ekonomi dan politik. Pada akhirnya, Pangeran Antasari pun tidak pernah menyerah kepada pihak Belanda hingga beliau wafat pada tanggal 11 Oktober tahun 1862. Maka perlawanan ini pun dilanjutkan oleh teman-teman seperjuangannya dan putra-putra beliau. Belanda pun akhirnya mengakui dan menyadari bahwa kekuatan para rakyat dalam melawan suatu peristiwa tergantung pada pemimpin mereka. Akhirnya pihak Belanda pun berusaha untuk menangkap para pemimpin perlawanan rakyat Banjar, dan setelah pemimpin perlawanan Banjar tertangkap dan gugur dalam medan perang, akhirnya perang Banjar yang dilakukan oleh rakyat Belanda, oleh kolonial Belanda terhadap rakyat Banjar pun berakhir. Dengan adanya peristiwa ini, kita diperlihatkan untuk melihat sosok Pangeran Antasari yang teguh dalam memperjuangkan kemerdekaan untuk masyarakat Banjar. Dengan adanya cerita ini pun kita mendapatkan suatu motivasi untuk selalu memperjuangkan serta mempertahankan apa yang memang sudah menjadi hak milik kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.